Ya, sahabat konservasi, hari ini kami berada di blok hutan Selingkuh, tepatnya di Langgaliru. Kami bersama dengan anggota dari Polsek Umuratunggai dan dua bapak dari Desa Kambatawundut melakukan kegiatan pemantauan di sekitar blok hutan ini. Dan hasilnya kami menemukan sebuah gundukan tanah yang digunakan oleh burung gosong atau Megapodius reinhardt, yang bahasa lokalnya adalah kalauki. Nah, di sini sarang ini masih aktif. Karena tadi kami menemukan satu ekor diduga induknya yang sedang melakukan kegiatan penyeraman, mungkin saja, karena kami tidak akan menggali, tapi kami akan membiarkan saja supaya bisa digunakan oleh burung tersebut. Nah, sarang ini seperti gundukan ini hasil karya dari burung tersebut, dan biasanya digunakan untuk tempat pengeraman juga. Dan kadang-kadang yang menjadi gangguan utama itu adalah satwa ular dan manusia selaku aktor pengambilan telurnya. Telurnya besar ya, sebesar bodi burung itu. Nah, bagaimana dia bisa mengeluarkan telur kami belum menemukan secara langsung, tetapi telurnya itu besar untuk diketahui oleh sahabat konservasi. Jadi ini kegiatan kami, kegiatan patroli di sekitar ini sedang didokumentasikan oleh Pak Kristo, dan kami akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Oke, sahabat konservasi, tepatnya jam 11.03 tanggal 7 September 2022. Hutannya masih sangat bagus ya. Tutupan lahan masih rapat dan kemudian belum ditemukan gangguan yang berarti. Ini kondisinya sejuk, adem. Kemudian cahaya mataharinya tidak terlalu merata karena kanopinya sangat rapat seperti ini. Pohon-pohonnya sebagian besar berdiameter 30 dan sebagian kecil masih bertumbuh didominasi oleh diameter 15. Nah, ini pohon senior di Ten Matalawa juga. Sejak 2007 Oktober beliau mulai menguasai Ten Matalawa. Ya, ini jenis pohon gauka, nama lokal ya, besar sekali, tapi tumbang. Tumbang ini akibat kebakaran tahun 2019. Sehingga dengan keadaan 3 tahun yang lalu sampai saat ini sudah lapuk. Sudah lapuk, hancur. Nah, kondisi seperti ini. Pelan-pelan karena ini dia mendaki cukup panjang nih. Ini ada bekas. Sudah ada bekas. Oh, ini ada satu bekas tebangan ya, tebangan kecil. Terus sampai di atas, Bos. Jalan. Gimana? Iya, dia ini dia terbang terus sampai di atas ini. Oh, sepanjang jalan dia buka jalan gitu ya? Dia buka jalan. Oh, ini ada buka jalan nih. Potong kayu ke apa dia? Oh, bisa juga ya? Coba kita cek dulu. Ini Nah, ini mulai ketemu ada indikasi menguasai hutan secara ilegal ya. Ini ada bekas parang. Ini tongkakan kedua, ketiga yang telah ditebas. Nah, ini udah parang. Baru nih, kurang lebih 5-6 bulan yang lalu nih. Itu pohon sudah kita tongkakan.
Baru ya atau sudah lama? Sudah lama ini. Dia pakai sensor ini, Bos. Nah, ini. Tapi ini jalan ini. Tapi ini bukan pohon akibat kebakaran ya? Bukan. Dan dia sudah ambil bekas potongnya? Dia punya induk belum kelihatan. Oke, kita menemukan bekas chainsaw. Nah, ini chainsaw ini, bukan parang. Karena rapi sekali. Gergaji tangan itu. Atau gergaji tangan ya? Iya. Gergaji tangan. Iya, kalau serbuknya sedikit ya. Cukup bebas mereka mengambil pohon ini, melakukan aktivitas di sini karena cukup jauh dari jalan raya dan tertutup. Sehingga kalau menggunakan gergaji tangan lebih leluasa karena tidak kedengaran jika petugas melintasi daerah ini. Oke, kita mendaki lagi. Nah, ini bekas tunggakan yang ketiga yang kayaknya. Tunggakan ketiga. Ya, tunggakan berikut yang kami temukan. Nah, kami makin mendaki. Ini cukup datar ya untuk perjalanan. Jembatan alami ya, tanpa menggunakan biaya, alam menyediakan sebuah jembatan. Nah, jembatan kayu akibat tumbangnya pohon. Di sini memang tahun 2019 sangat besar kebakaran yang terjadi di sini. Sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang dan bahkan ada sampai sudah kering, itu sudah keringnya terganggu akibat kobaran api. Kami akan memasuki hutan ini untuk mengecek keutuhan hutan tersebut. Ini jalur yang akan kita lalui. Kemudian pengecekannya juga di sekitar sini. Pada sini potensinya paling banyak burung dan makaka ekor panjang. Sehingga kenapa dilakukan ini? Karena kegiatan perburuan pernah terjadi di sini, baik itu burung maupun makaka itu sendiri.
Ada bekas jalan, berarti pernah dilalui oleh orang. Nah, hutan ini peluang untuk masuk ini tipis karena gangguan kawasan juga belum pernah terekspos. Di sini berupa penebangan pohon ya, kecuali perburuan. Ini merupakan jamur. Saya juga belum akrab dengan namanya. Tapi jamur ini oleh orang lokal, bahkan saya juga suka dibuat menjadi sebuah menu makanan yang enak. Hanya dengan garam dan bawang juga sudah lumayan. Apalagi kalau tambah dengan bumbu lainnya. Nah, inilah jenis jamurnya diambil oleh Pak Pemila. Pak Mila, coba cerita sedikit terkait dengan jamur ini. Ini jamur ini yang untuk yang tubuh musim hujan, jadi untuk pakai makan nasi. Jadi bumbunya hanya bawang, garam itu saja. Iya. Jadi enak ini. Enak. Rasanya seperti apa? Rasa seperti mie begitu dia wangi. Oh, wangi ya? Iya. Ya, itu sahabat konservasi. Ya, inilah jenisnya seperti ini. Dia tumbuhnya di batang-batang pohon. Sudah. Batang-batang pohon yang lapuk. Dan kemudian dia berproses. Kadang-kadang lebar juga nih. Tapi ini ditemukan seperti ini masih hijau ya. Masih hijau, masih muda. Masih muda. Sehingga kenyal kalau dipegang, dan kemudian ini enak sahabat konservasi. Saya sudah menikmatinya, rasanya seperti daging ya, daging sapi. Dia hanya direbus. Kalau ditemukan di hutan, biasanya hanya direbus dengan garam dan bawang. Tapi kalau sahabat konservasi mau mengolahnya menjadi sebuah masakan dengan olahan bumbu tertentu, silakan. Bisa menjadi menu alternatif. Oke, sahabat konservasi. Menurun seperti ini. Sini hutannya masih bagus ya. Belum ditemukan gangguan berarti. Kemudian potensinya masih berupa pepohonan yang besar dan ada beberapa burung. Kita telah mencapai daerah bawahnya dan saat ini lagi upaya untuk turun ya. Yang punya kepentingan terhadap hutan di wilayah Sumba untuk membatalkan niatnya, karena dengan alam seperti ini menjadi salah satu daya dukung bagi ekonomi masyarakat juga. Air melimpah, kemudian cuaca mendukung, kemudian untuk pendidikan ya, untuk pendidikan orang mendapatkan gelar akademis juga bisa ke Sumba dan banyak manfaatnya. Lihat ini, kami sangat kagum dengan wilayah ini karena tidak ditemukan adanya aktivitas yang berarti, walaupun ada riak-riak kecil seperti penebangan beberapa jenis pohon tadi, tapi itu pun belum ditemukan adanya penebangan yang besar
Oke, kami telah tiba di tempat start seperti awal dengan kondisi shelter seperti ini ya. Ada orang yang mengambil seng, kemudian papannya juga, tapi sudah gini. Kondisinya cukup dan sangat memprihatinkan. Oke, tim telah selesai melakukan patroli di Blok Selingkuh dan kami akan lanjutkan lagi pada esok hari.